Oke, halo semuanya. Selamat datang di episode ke-9 dalam belajar Laravel, teman-teman. Nah, sekarang kita akhirnya masuk juga ya ke dalam database. Kalau sebelumnya kita udah belajar form validation, sekarang kita akan belajar nih yang berhubungan sama database, teman-teman. Kita mulai dari setup dulu ya. Nah, untuk setup database sendiri di Laravel, itu kita akan ngelakuinnya itu di dalam file yang namanya .env, teman-teman. Jadi nanti di dalam project Laravel, teman-teman, itu ada file yang namanya .env. Di sini kita bisa lakukan konfigurasi untuk database-nya. Nah, untuk biasanya gitu ya, di Laravel, itu paling sering digunakan adalah MySQL untuk pertama kalinya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan database yang namanya MySQL. Nah, untuk konfigurasinya secara default ya, secara bawaannya itu harusnya DB connection-nya itu adalah MySQL. Teman-teman bisa lihat ya di dalam gambar sini DB connection-nya MySQL, terus DB host-nya adalah 127.0.1, DB port-nya 3306. Nah, untuk kedepannya, biasanya untuk MySQL gitu ya, kita nggak akan sering untuk ngubah, kita bahkan nggak pernah ngubah ya untuk DB host-nya, terus untuk port itu biasanya disesuaikan juga ya sama MySQL, teman-teman. Secara default itu MySQL kita biasanya pakai portnya 3306. Tapi kalau teman-teman pernah ngubah gitu ya, si port dari MySQL-nya misalkan jadi 3307 atau 3308, itu teman-teman harus ubah juga di sini, teman-teman. Nah, terus yang paling penting di sini adalah kita akan coba untuk ngebuat itu dari nama database-nya, teman-teman. Di sini contohnya adalah belajar underscore Laravel ya. Terus kita juga punya DB username-nya adalah root secara default, sama DB password-nya itu kosong, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah ngubah gitu ya MySQL-nya, settingan-settingannya, harusnya secara default akan seperti ini, cuman mungkin nanti kita akan ngubahnya itu di bagian nama dari database-nya, teman-teman. Oke, nah ini untuk settingannya ya. Kalau kita cek, nah itu tadi kita setting di dalam project Laravel kita, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan namanya XAMPP. XAMPP kita supaya nanti bisa kehubung ke MySQL-nya. Nah, pastiin dalam XAMPP teman-teman udah menghidupkan yang namanya Apache dan juga MySQL-nya ya. Teman-teman klik aja tombol button di sini, awalnya start, terus dipencet sampai hijau kayak gini, nanti jadi stop. Nah, nanti kalau misalkan udah, teman-teman bisa aja buka PHP admin-nya, baru tinggal dilihat nih database-nya. Nah, mungkin kita coba dulu kali ya. Oke, teman-teman, kita bisa buka dulu untuk VS Code ya. Kita akan coba cek di dalam folder di dalam file env ya, yang di sini kita buka. Nah, di sini tuh sebenarnya file env itu berisi konfigurasi dari project Laravel, teman-teman. Kayak misalkan ada app name-nya. Ini teman-teman bisa ubah ya app name-nya kayak misalkan sesuai dengan aplikasi yang teman-teman bikin. Nah, ini secara default kan app name-nya adalah Laravel ya. Terus app env, app key, app debugging, sama app URL-nya. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman udah melakukan deployment gitu ya untuk project Laravel, ini pastiin untuk app debug-nya itu menjadi false gitu ya. Karena untuk sekarang kan kita masih tahap development ya, berarti app debug-nya kita kasih true aja. Karena kita bakal pakai untuk debugging juga. Nah, untuk app key-nya itu bisa dibilang kayak secret key-nya lah, secret key dari si project Laravel kita, teman-teman. Nah, jadi misalkan nih teman-teman membuat project Laravel-nya itu dan membuatnya di GitHub gitu ya. Nanti secara default itu file.env-nya itu dia nggak akan ke bawah gitu ya, nggak akan ke-upload juga ke dalam GitHub. Yang akan ke-upload itu adalah si file.env.example-nya. Nanti aku bakal ajarin juga gimana caranya kita mengclone gitu ya, mengclone dari project Laravel yang ada di GitHub kok gitu. Intinya nanti kita nggak secara default kita nggak akan dikasih file.env-nya, sehingga nanti kita harus copy dulu nih si .env.example, kita copy, terus kita paste, kita ubah jadi namanya .env, baru nanti kita harus generate si app key-nya, kayak gitu teman-teman. Terus, nah di sini, di bagian konfigurasi database-nya, yang teman-teman harus ubah. Sebenarnya yang kita ubah tuh biasanya adalah si DB database-nya ya. Oh ya, secara default kan dia pakainya MySQL ya, tapi sebenarnya di Laravel itu nggak cuma dukung aja MySQL-nya, tapi
bisa dukung database yang lain, kayak misalkan kalian mau pakai SQLite gitu ya, atau Postgre, atau kalian mau pakai NoSQL gitu, contohnya kayak MongoDB. Nah itu bisa, cuman mungkin konfigurasi dari si project Laravelnya itu harus diubah lagi. Nah, kita akan coba untuk ubah dulu ya si DB database-nya. Ini aku bakal ubah aja menjadi misalkan tutorial gitu ya. Tutorial underscore Laravel. Oke, tutorial underscore Laravel. Nah, ini untuk settingan lainnya aku biarin aja karena ini ada defaultnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk buka XAMPP kita ya. Teman-teman bisa cari aja di sini XAMPP gitu ya. Oke, kalau udah dibuka, pastiin teman-teman nyalain untuk Apache dan juga MySQL-nya. Teman-teman bisa klik aja untuk tombol si start di sini, diklik, ini juga diklik. Nah, ini pastiin udah hijau. Nah, kalau udah, kita bisa pergi ke adminnya, ke admin dari si MySQL-nya. Ini kita klik. Nah, nanti dia akan muncul gitu ya, untuk PHP adminnya. Oke, ini cukup lag ya. Oke, teman-teman tunggu aja nanti ya. Nah, nanti ini udah kebuka ya. Oke, ini adalah tampilan utama atau gitu ya, tampilan utama dari si PHP My Admin-nya ya. Ribet juga ngomongnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah database teman-teman yang teman-teman udah bikin gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat gitu ya, di Laravel, kita punya database yang namanya adalah tutorial underscore Laravel. Nah, kalau kita cek di database kita ya, di PHP-admin-nya, kita belum punya nih sebuah database yang namanya tutorial Laravel. Oh, ini udah ya? Oh, bukan ding. Oh iya benar, tutorial underscore Laravel. Ini aku udah pernah bikin, jadi paling kita hapus dulu ya. Nah, ini aku bakal kasih contoh. Jadi, kalau misalkan kita mau menjalankan sebuah query, kita klik aja yang SQL di sini, baru kita masukin si query-nya. Nah, ini kalau teman-teman pernah belajar database, harusnya ini bakal jadi mudah ya untuk ngebuat query gitu. Ini untuk menghapusnya kita tulis aja drop database, baru diikuti sama nama database-nya, berarti tutorial underscore Laravel. Oke, kalau udah kita klik go yang di sini yang di bawah. Nah, kita run. Oke. Nah, dia nanti bakal hapus ya tutorial underscore Laravelnya. Kita akan coba lagi untuk ngebuat ya. Create database tutorial underscore Laravel. Oke. Kalau udah kita klik aja go kayak gini. Nah, nanti bakal kebikin database baru ya. Kalau kita klik, kalau kita buka ya si database ini, kita belum punya apa-apa di sini teman-teman. Oke, kita belum punya apa-apa, masih kosong. Nah, kalau misalkan kayak gini berarti kita pengen nyoba nih si MySQL-nya yang ada di dalam Laravel gitu ya, sama MySQL yang ada di PHP-admin ini udah ke connect belum? Nah, cara untuk ngeceknya adalah di sini kan kita tadi udah punya database-nya ya di PHP-admin. Nah, untuk ngeceknya, oke, ini untuk menunjukkan gitu ya. Kalau misalkan udah ada, kita next dulu. Nah, untuk memastikan kalau misalkan database kita udah kebuat gitu ya di PHP-admin-nya, kita bisa tulis PHP artisan migrate. Migrate ini sederhananya nanti dia itu akan ngebuat beberapa table gitu ya, beberapa table ke dalam database yang kita udah bikin. Nah, kita buka aja VS Code kita. Di sini kita jalanin terminal ya. Kita buka terminalnya, kita ketik PHP artisan migrate kayak gini. Enter. Nah, nanti oke, ini terminalnya aku ke atasin. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, pertama dia ada preparing database, artinya dia bakal ngecek nih database kita itu udah kebikin belum di MySQL-nya. Yang kedua baru dia ngejalanin migration-nya, artinya dia ngebikin gitu ya table baru ke dalam database-nya. Ini kalau kita lihat, kalau kita refresh gitu ya, nah nanti kita bakal ngeliat nih ada banyak table yang tiba-tiba udah dimasukin ke dalam si database-nya. Ini ada file jobs, migrations, terus password,
reset tokens, personal access tokens, sama users ya. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, tabelnya itu dapat dari mana, itu ada di dalam folder database, terus ada dalam folder migrations. Jadi dalam folder migrations itu dia akan nyimpan gitu ya tabel-tabel yang ada, yang bakal nanti dimasukin ke dalam database-nya. Ini kan ada users, ada password reset token, ada file job, sama password access token ya tadi. Sama yang tadi sesuai tadi yang dimasukin ke dalam database-nya. Nah ini nanti kita bakal belajar lebih detail ya terkait dengan migrations. Oke, ini tadi kita udah berhasil melakukan migrations. Nah ini juga tadi tabelnya udah masuk ya. Nah ini alternatifnya di Laravel versi 10 gitu ya. Jadi walaupun kita belum ngebikin gitu ya si database-nya di dalam MySQL, dia tuh udah otomatis gitu bisa ngebuat nama database-nya secara otomatis dari terminalnya. Nah ini kita coba aja ya. Jadi misalkan nih kita bakal hapus lagi untuk database-nya si tutorial Laravel. Kita coba hapus ya. Kita tulis drop database gitu ya, tutorial underscore Laravel. Terus kita run, oke hapus, kita masuk lagi ke VS Code-nya. Nah ini kita coba cek ya, kita jalanin lagi PHP Artisan Migrate. Sekarang, nah di sini dia akan ada warning, katanya database tutorial Laravel itu nggak ada gitu di dalam SQL kita. Nah ini kita ditanya nih mau bikin atau enggak. Kalau kita pilih yes, nah nanti dia akan ngebuat nih secara otomatis sama lakukan migrate gitu ya. Kalau kita cek, refresh, nah dia ada database-nya dan udah ada nih di migrate secara otomatis. Kayak gitu. Oke, gampang ya teman-teman untuk setupnya. Oke, kalau gitu, nah untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, untuk video selanjutnya, itu kita bakal coba belajar yang namanya migration. Teman-teman tadi kan udah lihat ya, ada komen yang namanya PHP Artisan Migrate, di mana nanti dia akan memasukin beberapa table ke dalam sebuah database. Nah, selanjutnya kita nanti bakal belajar lebih detail nih terkait si migration-nya itu sendiri.